Oke guys, welcome back my channel AgriFX Dollar. Kembali lagi bersama aku di video seputar analisa dan edukasi trading forex. Oke, jadi di video kali ini aku mau berbagi teknik scalping 20 pips, yang mana teknik ini dulunya udah pernah pelajari. Jadi aku harap teman-teman bisa mempelajarinya juga ya, karena teknik ini juga bisa menghasilkan profit ya, profit yang konsisten. Oke, jadi teman-teman jangan skip videonya karena ada beberapa hal poin penting yang harus teman-teman perhatikan untuk menggunakan teknik ini, kemudian agar teman-teman tidak keliru dalam settingan indikatornya ya. Oke teman-teman, jadi teknik scalping 20 pips ini kita menggunakan gabungan beberapa indikator. Nah, kita menggunakan 3 jenis indikator Bollinger Band, stokastik, dan 2 jenis RSI ya. Oke, dan teknik scalping 20 pips ini direkomendasikan penggunaan time frame-nya itu di time frame M15, kemudian time frame M30 dan H1 ya. Tapi kalau untuk scalping di time frame M15 itu juga udah valid ya untuk menggunakan teknik ini. Dan untuk pair-nya itu bisa di pair yang volatilnya bisa dibilang cukup tinggi ya. Nah, ini di pair gold bisa teman-teman gunakan juga ya. Oke, kalau sudah teman-teman pasang terlebih dahulu indikator Bollinger Band-nya. Untuk settingan periodenya teman-teman ubah angkanya menjadi 50, divisionnya 2, apply close, shift 0, warnanya suka hati teman-teman ya. Nah, ini aku gunakan warna merah. Oke, teman-teman bisa ikuti settingannya. Lalu teman-teman pasang lagi indikator Bollinger Band-nya dengan periode yang sama, divisionnya 3, apply close, shift 0, warnanya bedakan. Ini aku gunakan warna biru. Oke, kalau sudah teman-teman pasang lagi indikator Bollinger Band-nya, periodenya sama, divisionnya 4, apply close, shift 0, warnanya bedakan ya. Ini aku gunakan warna hitam. Oke, kalau sudah teman-teman pasang indikator Bollinger Band-nya, lalu teman-teman pasang indikator stokastiknya ya, stokastik oscillator. Nah, untuk settingannya periodikanya 14, periode D 3, slowing 3, price field-nya itu close, metodenya linear wake. Oke, teman-teman ikuti settingannya. Nah, lalu untuk levelnya teman-teman ubah angkanya menjadi level 10 dan 90 ya. Oke, kalau sudah teman-teman pasang indikator RSI dengan periode 3 ya, untuk settingan periodenya, apply close. Lalu levelnya teman-teman tambahkan menjadi 4 level ya. Untuk angkanya itu 10, 90, 20 dan 80 ya. Untuk level 10, 90, 20 dan 80. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman pasang lagi indikator RSI yang keduanya, untuk settingan periode ubah angkanya menjadi 8. Oke, apply-nya close. Kemudian levelnya sama ya seperti yang RSI yang pertama, 10, 90, 20, 80. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman pasang semua indikatornya, nah, jadi di sini untuk aturan entry-nya kita contohkan selnya terlebih dahulu ya. Untuk aturan selnya ini kita ambil contoh di pair gold time frame M15. Nah, jadi apabila teman-teman ketahui dulu ya untuk bagian yang terdapat pada indikator Bollinger Band-nya. Nah, di sini ada garis atas. Nah, garis atas ini disebut top BB, garis tengah disebut middle BB, dan garis bawah disebut low BB ya. Nah, oke, top BB garis atas, garis tengah itu middle BB, garis bawah itu low BB. Oke. Nah, jadi untuk aturan sell, apabila harga menyentuh top BB division yang kedua. Nah, division yang kedua teman-teman
Kemudian teman-teman perhatikan pada indikator stokastik sudah menunjukkan overbought ya, berada di level 90. Nah, kemudian pada indikator kedua, indikator RSI itu juga menunjukkan overbought, garisnya berada di atas level 80 ya. Nah, setelah memenuhi syarat baru teman-teman bisa melakukan open posisi sell ya. Nah, lalu untuk take profit teman-teman bisa letakin minimal 20 pips atau teman-teman bisa close sell-nya itu di garis tengah BB ya, atau di middle BB. Oke. Nah, teman-teman juga bisa layer entry ya, bisa layer entry. Jadi teman-teman bisa entry di contohnya misalkan harga menyentuh top BB division yang kedua, teman-teman bisa entry sell dengan lot 0,01. Lalu harga naik menyentuh top BB division yang ketiga, teman-teman bisa entry lagi dengan lot 0,02. Kemudian harga naik lagi menyentuh top BB yang ke division yang keempat, teman-teman bisa tambah entry lagi dengan lot 0,03 contohnya ya, itu contohnya. Nah, jadi kalau misalkan harga udah turun, teman-teman bisa close profit ya. Misalkan udah nutup profit, teman-teman bisa close semua posisi teman-teman ya. Oke, dan untuk stop loss teman-teman bisa letakin pada teman-teman bisa letakin di atas top BB division yang keempat ya, sekitar beberapa pips. Oke, ini untuk aturan sell. Nah, kemudian untuk aturan buy, apabila harga menyentuh low BB division yang kedua, nah kemudian pada indikator stokastik menunjukkan oversold ya, berada di level 10 garisnya. Nah, kedua RSI juga menunjukkan oversold, garisnya berada di atas level 10. Berada di bawah level 20 ya, sudah menunjukkan oversold. Nah, baru teman-teman bisa open posisi buy setelah memenuhi syarat ya. Oke, sekali lagi aku jelasin, apabila harga menyentuh menyentuh low BB division yang pertama, teman-teman bisa buy, dan pada indikator stokastik menunjukkan oversold, dan kedua jenis RSI-nya juga menunjukkan oversold ya, baru teman-teman bisa open buy. Dan untuk take profit teman-teman bisa letakin minimal 20 pips atau bisa close buy-nya itu di middle BB ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa layer entry ketika harga menyentuh top BB division yang kedua, teman-teman bisa entry buy dengan lot 0,01. Lalu harga misalkan menyentuh low BB yang ke division yang ketiga, teman-teman bisa buy dengan lot 0,02. Lalu misalkan harga turun lagi menyentuh low BB division yang keempat, teman-teman bisa tambah entry buy dengan lot 0,03 ya. Nah, apabila harga langsung naik, teman-teman bisa close profit ya. Kalau misalkan udah nutup profit dari entry pertama, teman-teman bisa close semua ya posisi teman-teman. Oke, jadi seperti ini teman-teman cara trading scalping dengan menggunakan trading scalping 20 pips ya. Nah, jadi ada hal penting yang harus teman-teman perhatikan ya untuk menggunakan teknik ini. Poin penting untuk menggunakan teknik ini. Nah, untuk teknik ini teman-teman jangan gunakan apabila harga trending pada top BB ya, ataupun low BB. Nah, seperti ini apabila harga terjadi market trend pada top BB ataupun low BB, teman-teman jangan entry ya. Nah, kemudian ini untuk larangan yang pertama ya. Nah, untuk yang kedua, apabila ada candlestick yang besar langsung menembus top BB ketiga. Apabila ada candlestick besar yang langsung menyentuh top ataupun low BB division kedua, ketiga, dan keempat langsung sekaligus ya, teman-teman jangan entry pada saat itu ya. Nah, jadi seperti ini untuk larangan saat kita entry.
misalkan terjadi market trend pada top ataupun low BB, teman-teman jangan entry. Terus yang kedua, misalkan ada candlestick besar yang langsung menyentuh ketiga top BB ataupun low BB, teman-teman jangan entry ya. Nah, itu untuk larangan entry menggunakan teknik scalping 20 pips ini ya. Nah, jadi kalau bisa, kalau menggunakan teknik scalping 20 pips ini atau teknik ini itu pada saat market sedang sideways ya, itu lebih bagus. Oke teman-teman, mungkin sedikit udah paham, kurang lebihnya udah paham teman-teman ya untuk menggunakan teknik ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman langsung aja ketik di kolom komentar, dan aku harap teman-teman latih terlebih dahulu ya di akun teman-teman di demo. Kalau misalkan teman-teman udah paham, teman-teman bisa langsung terapkan di akun real ya. Oke, mungkin ini aja dulu, semoga bisa bermanfaat video edukasi kita kali ini. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman, dukung terus channel AlgoReflex Dolar agar semakin berkembang, dan sampai jumpa di next video seputar analisa dan edukasi trading forex berikutnya.